Bab 814, panggil orang secara langsung. Biarkan bibi dan paman pergi bekerja. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Yinia dan tidak berkata apa-apa. Dan tidak lama kemudian Yinia tertidur. Sander Ye menatap langit yang penuh bintang. Di langit berbintang, ada bintang jatuh dari waktu ke waktu. Sander Ye terkekeh dan berkata, senior yang memindahkan seluruh langit berbintang ke sini pasti orang yang sangat romantis. Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. Malam berlalu. Sisa-sisa peradaban penyihir. Pada saat ini, perubahan yang mengguncang bumi sudah terjadi di sini. Di langit berbintang, seorang pria misterius mengenakan jubah dewa dan memegang tongkat dewa. Ribuan kaki jauhnya di depannya, ada sebuah altar yang melayang di sana. Di atas altar berdiri sebuah loh batu. Pada loh batu itu terdapat ukiran jimat surgawi yang aneh, dan di atas loh batu itu terdapat sebuah karakter misterius kuno yang melayang. Pria misterius itu menatap kata kuno misterius itu, matanya penuh antusiasme. Alasan kenapa peradaban penyihir bisa makmur saat itu sepenuhnya karena karakter kuno ini. Selama karakter kuno ini bisa dibangkitkan dan pohon dao abadi bisa diregenerasi, peradaban penyihir bisa kembali ke puncaknya dalam waktu singkat. Capai kembali kejayaan peradaban penyihir. Ketika memikirkan hal ini, lelaki misterius itu merasa bersemangat, karena pada saat itu, dia akan menjadi leluhur baru peradaban penyihir. Tidak hanya itu, dia juga bisa mengandalkan hal ini untuk membuka kembali dunia baru dan menjadi dunia yang benar-benar mandiri. Inilah tujuan sebenarnya. Faktanya, dengan mengandalkan buah dao abadi dan warisan dao agung, mereka sudah mencapai ranah Kaitao, tapi setelah mencapai ranah ini, mereka menemukan bahwa ada perbedaan besar antara kondisi Kaitao yang dipromosikan oleh objek eksternal dan Sa yang dipromosikan oleh kekuatan. Ranah Kaitao yang dipromosikan oleh objek eksternal hanya memiliki bentuk tapi tidak memiliki realitas, jadi tidak bisa menciptakan Tao baru dan menyebarkannya kepada dunia. Ranah Kaitao semacam ini ternyata tidak berasa. Karena setelah membuka jalan, jika ingin berkembang lagi, kamu hanya bisa mengabarkannya kepada dunia dan membiarkan generasi mendatang menghormati jalan tersebut dan mengamalkannya, sehingga mereka yang membuka jalan bisa memperoleh aliran kekuatan yang stabil. Dan kali ini, dia hanya ingin menciptakan jalannya sendiri dengan membangun kembali kejayaan peradaban penyihir. Benar-benar jalan baru yang unik. Ketika dia memikirkan hal ini, darah pria misterius itu mendidih karena kegembiraan. Pada saat ini, sebuah bayangan virtual muncul di belakang pria misterius itu. Dia memberi sedikit hormat kemudian berkata, "Tuan, sudah siap." Pria misterius itu menekan kegembiraan di dalam hatinya dan sedikit mengangguk, mulai. Bayangan virtual itu mundur dengan tenang. Segera, ruang dan waktu tiba-tiba bergetar hebat di sekitar altar di lapangan, kemudian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir seperti air pasang. Penjarahan energi spiritual. Karena mayat darah itu sudah melahap orang-orang itu sebelumnya, jadi mereka sudah mengetahui alam semesta peradaban di belakang orang-orang itu, dan pada saat ini, mereka secara paksa menjarah energi spiritual alam semesta peradaban tersebut. Alam semesta peradaban tersebut tidak memiliki perlawanan sama sekali dan hanya bisa menyaksikan energi spiritual alam semesta peradaban mereka dirampok. Alam semesta peradaban yang tak terhitung jumlahnya berada dalam keputusasaan. Pada saat ini, pria misterius itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke langit di kejauhan, di mana ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, seorang wanita perlahan keluar. Orang yang datang tidak lain adalah Xinyu. Di sebelah Xinyu adalah Sander Ye, Tiano Taya dan para tetua inti peradaban Asura. Di sisi lain langit, ruang dan waktu di sana juga retak, Daizo serta Daito perlahan keluar. Pria misterius itu melirik ke arah Sander Ye dan yang lainnya dan terkekeh, "Kupikir aku akan mencarimu setelah semuanya selesai. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengambil inisiatif untuk datang kepada kami." "Tidak masalah, itu menyelamatkan waktu kami." Saat suara itu terdengar, ruang dan waktu di belakangnya tiba-tiba bergetar,
kemudian 7 mayat berdarah perlahan keluar. Ketujuh mayat berdarah itu semuanya memancarkan aura tekanan yang luar biasa. Tapi itu belum berakhir. Di balik 7 mayat berdarah, ruang dan waktu terbelah, puluhan ribu master berbaju hitam perlahan keluar. Para master ini mengenakan baju besi hitam, memegang tombak, dan berbaris serempak. Saat mereka berjalan keluar, niat bertarung yang menakutkan langsung menyapu seluruh langit berbintang dan alam semesta, membuat orang tercekik. Daizo tiba-tiba tertawa, peradaban Junlin duluan. Saat dia mengatakan itu, dia hendak memberi perintah ketika Daito yang berada di sampingnya tiba-tiba menendangnya dan mengumpat dengan marah, "Aku belum mati, kamu sudah mulai mengambil alih keluarga." Setiap orang. Daito menatap pria misterius di kejauhan, lalu berteriak dengan marah, "Di mana Legiun Junlin?" Bang! Di belakang Daito, raungan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar, kemudian lebih dari 10.000 pria kuat yang mengenakan baju besi emas keluar. Para master ini semuanya memegang tombak emas, dengan langkah terpadu dan semangat juang yang luar biasa. Begitu mereka keluar, seluruh dunia mulai menjadi ilusi. Pada saat ini, Sinyu tiba-tiba berkata, "Pengawal Dewa Asura." Bang! Di langit belakang Sinyu, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, kemudian puluhan ribu pengawal Dewa Asura keluar bersama. Berbeda dengan Legiun Junlin, pengawal Dewa Asura memancarkan lebih banyak niat membunuh dan permusuhan. Ini adalah pasukan yang sudah membantai banyak sekali alam semesta peradaban. Selain itu, mereka juga mempraktikkan metode pikiran Asura yang unik dari peradaban Asura, sehingga aura mereka tidak hanya mematikan, tapi juga jahat. Selain pengawal Dewa Asura, ada juga sekelompok pria kuat berjubah putih. Hanya ada beberapa ribu, dan mereka mengikuti Sinyu. Ini semua adalah para master dari akademi tertinggi. Faktanya, dari segi momentum dan jumlah, peradaban Junlin dan peradaban Asura sudah menekan peradaban penyihir. Ketika pria misterius itu melihat pengawal Dewa Asura dan Legiun Junlin, wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia melambaikan tangannya, 7 mayat berdarah itu mengambil langkah maju pada saat yang bersamaan dan langsung mendekati Sander Ye dan lainnya. Bang! Dalam sekejap, momentumnya tiba-tiba berbalik. Melihat pemandangan ini, ekspresi Sinyu dan yang lainnya menjadi serius. Meskipun ketujuh mayat darah ini tidak berada di ranah Kaitao, aura dan tekanan mereka melampaui ranah Etao yang normal. Ini setidaknya setengah langkah ranah Kaitao. Pada saat ini, mayat berlumuran darah perlahan keluar. Dia melirik ke arah Sander Ye dan yang lainnya, "Ayo maju satu ranah Etao, coba aku lihat berapa level ranah Etao di era ini." Duel. Di lapangan, semua orang saling memandang. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba keluar. Orang ini adalah master di peradaban Junlin, di puncak ranah Etao. Dia juga bisa dianggap sebagai master inti dari peradaban Junlin. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Itulah yang aku inginkan, karena aku juga ingin melihat tingkat kekuatan yang dimiliki peradaban penyihir." Mayat berdarah itu maju selangkah. Dengan langkah ini, kekuatan misterius langsung menyelimuti dirinya dan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu tertawa keras, maju selangkah, dan langsung meninju, dengan kekuatan tinju yang luar biasa dan niat membunuh. Sederhana dan langsung. Di kejauhan, mayat berlumuran darah itu juga meninju. Sederhana dan lugas. Keduanya tegas dan tangguh, tanpa embel-embel apapun. Bang! Saat ledakan terdengar, pria paruh baya itu langsung terlempar. Saat dia terbang, sebuah tangan berdarah langsung meraih bahunya, dan kekuatan mengerikan langsung mengenai seluruh tubuhnya. Pria paruh baya itu merasa ngeri dan meninju dengan tangan kirinya. Di saat yang sama, patung dewa muncul di belakangnya. Saat ini, dia tidak berani menahan kekuatan sama sekali dan mencoba yang terbaik. Tapi, pada saat ini, mayat yang berlumuran darah itu tiba-tiba terbang dan menempelkan lututnya langsung ke perut pria paruh baya itu. Dalam sekejap, tubuh pria paruh baya itu langsung berubah menjadi bentuk busur dan terbang keluar, tubuhnya meledak sedikit demi sedikit, dan jiwanya lenyap.
Dan patung di belakangnya yang seharusnya dipadatkan dan dibentuk langsung hancur dan musnah pada saat ini. Dia dibunuh secara langsung. Melihat pemandangan ini, ekspresi para master dari peradaban Asura dan peradaban Junglin menjadi sangat serius. Seseorang di ranah Etau bahkan tidak bisa melawan di depan mayat berdarah ini. Yang paling terkejut adalah Tianotaya dan Xinyu. Mereka pernah bertarung melawan mayat darah. Tentu saja, bukan yang ada di depan mereka, tapi yang ada di peradaban Asura sebelumnya. Meskipun mayat darah itu juga kuat, tapi tidak terlalu kuat. Tentu saja, kondisi mayat yang berlumuran darah tersebut belum dalam kondisi puncaknya saat itu. Dan mayat darah di depan ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Mayat berlumuran darah itu melirik ke arah orang-orang di lapangan, lalu berkata dengan tenang, apakah ini yang terjadi dengan ranah Etau di era ini? Terlalu encer. Setelah mendengar kata-kata dari mayat darah, wajah para master dari peradaban Junglin tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tentu saja mereka sangat kaget. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan bertarung dari mayat berdarah ini akan begitu menakutkan. Pada saat ini, pria misterius di kejauhan tiba-tiba tertawa, adik ketujuh, bukankah kamu menindas orang lain? Kamu adalah murid langsung Dewa Budo penyihir dari penyihir peradaban, belum lagi karakter kecil ini, bahkan Dewa Budo alam semesta ini tidak layak bertarung denganmu. Mayat berlumuran darah itu melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, itu terlalu lemah dan sangat membosankan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Sander Ye, yang tidak jauh, tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Melihat adegan ini, ekspresi Xinyu tiba-tiba berubah drastis. Dia segera meraih Sander Ye, Tuan Ye, jika kamu ingin memanggil seseorang, aku tidak akan menghentikan kamu, tapi jika kamu ingin menantangnya, ini sama sekali tidak mungkin. Tianotaya juga berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, mohon jangan bersikap impulsif. Sander Ye melirik mayat berdarah di kejauhan dan tersenyum, tidak apa-apa. Ketika dia melihat mayat berdarah di depannya pandai bertarung jarak dekat, dia menjadi tertarik. Dia suka berkelahi dengan orang-orang seperti ini. Bahaya, tapi juga mengasyikkan. Xinyu dan Tianotaya tiba-tiba merasa sedikit cemas, dan pada saat ini, Yinia tiba-tiba muncul di samping Sander Ye, seperti biasa, memegangi manisan Hao. Sander Ye tersenyum lalu berkata, semangati aku. Yinia mengangguk, oke. Sander Ye tertawa, lalu berbalik dan berjalan menuju mayat berlumuran darah itu. Semua orang di lapangan sedang melihat ke arah Sander Ye. Ketika mereka melihat bahwa Sander Ye hanya berada di tingkat keilahian kedua, semua orang menjadi heran. Mungkinkah orang ini sedang mencari kematian? Saat ini, pria misterius di kejauhan tiba-tiba berkata, itu kamu. Sander Ye memandang pria misterius itu yang terkekeh, aku tahu latar belakangmu tidak sederhana. Pasti ada seseorang di belakangmu. Aku sarankan kamu jangan membuang waktu dan memanggil seseorang secara langsung. Sungguh. Dia tidak takut karena dia sudah memperhitungkan bahwa orang di belakang pemuda di depannya itu memang kuat, tapi dia tidak akan mati. Sander Ye mengangguk, oke. Bersambung.